kami hadirkan, kami ajak Anda untuk berbincang, menyimak perbincangan kami tentang kabar dari dunia olahraga. Cristiano Ronaldo ini dikabarkan marah dengan manajemen Juventus. Menurut laporan dari sebuah media internasional bahwa Cristiano Ronaldo ini marah karena tidak dilepas manajemen Juventus pada bursa transfer musim panas 2021. Dan akibatnya sampai-sampai menurut laporan dari media tersebut, Cristiano Ronaldo ini tidak mau bicara dengan pelatihnya begitu ya. Dan ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu saja akan membawa dampak yang kurang baik untuk Juventus. Sebenarnya tanda-tanda dari Ronaldo bermalas-malasan membela Juventus ini sudah terlihat beberapa waktu lalu dalam laga uji coba pramusim yang dijalani oleh CR7 bareng si Nyonya Tua pada musim ini. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari publik dari kacamata pengamat bola ini ya? Apa sih yang menyebabkan Cristiano Ronaldo ini ngambek? Apakah memang benar karena belum dilepas oleh manajemen Juventus pada bursa transfer musim panas 2021? Kita akan coba perbincangkan dengan salah seorang pengamat bola nasional ya. Sudah bersama kami saat ini Hanif Marjuni. Bang Hanif, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Sedang apa Bang Hanif pagi ini? Kebetulan lagi olahraga, tapi karena sudah ada janjian dengan teman-teman tadi, maka berhenti dulu. Oke, terima kasih ya. Menginformasikan. Oke, ini kalau penggemar Cristiano Ronaldo mungkin juga sudah membaca hal yang sama ya. Malas-malasannya Cristiano Ronaldo ini sudah nampak dari beberapa waktu lalu dalam laga uji coba. Nah, Bang Hanif juga menangkap sinyal-sinyal ini bahwa benar nih CR7 lagi ngambek dengan Juventus, bahkan tidak ngobrol dengan pelatihnya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat flashback ke belakang ya, terkait dengan keinginan Cristiano Ronaldo atau desas-desus yang dia lakukan selama ini, berapa bulan yang lalu atau tepatnya di musim lalu, desas-desus kalau dia bakal keluar itu sudah mengerucut ke permukaan. Karena kita tahu sebenarnya ketika Juventus mendatangkan Ronaldo itu ingin berharap bisa juara di Liga Champions, tapi sampai dengan dua musim ini praktis itu gagal, bahkan terakhir juara di Serie A pun tidak terpenuhi. Dan saya pikir kalau melihat situasi yang ada di sepak bola Italia ini, selalu ada gimmick dalam tanda petik ya dipermainkan oleh media-media Italia, dan saya pikir itu menjadi hal yang wajar, apalagi kalau kita melihat status Ronaldo saat ini di Serie A merupakan pemain dengan gaji yang paling tinggi. Artinya apa yang dilakukan itu menjadi rumor yang bisa saja dan sangat mungkin terjadi melihat situasi yang ada saat ini. Seperti itu. Ya, jadi Bang Hanif melihat ini menyimpulkannya seperti apa? Apakah ini gimmick atau memang Ronaldo memang lagi marah nih kalau melihat dari kalau tadi ya kami angkat soal yang malas-malasan membela Juventus ini sudah terlihat dari dua laga uji coba pramusim yang dijalani CR7 dengan si Nyonya Tua ini. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi ya, apalagi kalau kita melihat cyber agen mungkin bagaimana ke media, dan kita tahu selalu menjadi santapan yang paling bagus. Dikaitkan lagi juga kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi pada PSG juga luar biasa. Artinya banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ketika nanti kontrak berakhir atau paling tidak mendekati transfer berakhir, Ronaldo bisa ke PSG dengan opsi Kylian Mbappe pindah ke Real Madrid gitu ya. Dan saya pikir ini menjadi fenomena yang kalau dipikir secara logika dari apa yang terjadi dari transfer market selama ini, hal itu menurut saya sangat mungkin terjadi. Apalagi kalau kita melihat status kalau misalkan nanti pindah ke PSG dengan free transfer di 2022, jelas hanya bisa dihitung dengan jari ya klub di Eropa yang mampu dan mau menggaji Ronaldo dengan standar yang tinggi. Dan saya pikir dengan apa yang terjadi dengan banyaknya cerita-cerita bagaimana Ronaldo mulai tidak dalam tanda petik betah dengan Juventus selama ini, apalagi Juventus juga belum juga mendatangkan mega transfer. Kita tahu memang di tengah mereka sudah ada perbaikan di pekan ini dengan Locatelli. Tapi kalau kita melihat dengan situasi yang ada, belum tentu dan rasanya masih sulit bersaing ya di Liga Champions. Jadi saya melihatnya ini menjadi hal yang wajar bagi Ronaldo ketika ada permainan dalam tanda petik membuat dia bisa saja hengkang dari Juventus atau hengkang sebelum kontrak habis di season 2022 nanti, seperti itu. Soalnya kontrak Ronaldo ini kan di Juve habisnya tahun depan begitu ya, dan Presiden PSG bilang bahwa musim depan ini baru mau mengumpulkan Messi, Neymar, Ronaldo, ini harapan yang besar begitu ya.
Tapi kan bursa transfer itu ditutup 31 Agustus ini. Jadi artinya masih ada waktu untuk Ronaldo untuk hengkang. Tapi peluangnya seperti apa sebenarnya, Bang Hanif? Ya, kalau di musim ini kita melihat bahwa standar Ronaldo kan sangat tinggi sekali ya. Artinya bisa jadi Juventus pun juga bisa saja melepas, tapi kemungkinan kecil. Dan kalaupun melepas ada pendapatan yang besar buat Juventus. Tapi kalau melihat dalam situasi saat ini sepertinya kecil ya. Tapi di musim depan kita melihatnya itu sangat mungkin terjadi. Dengan catatan PSG juga harus melakukan financial fair play dalam hal ini. Ada kaca cukup besar. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe pun sekarang agak ogah-ogahan untuk berbicara soal perpanjangan kontrak dia. Jadi artinya bisa saja dia pindah ke Real Madrid. Tentunya dalam hal ini PSG ada pemasukan yang luar biasa. Disitulah nanti ada opsional ketika mendatangkan Ronaldo. Artinya ada klausul yang setidaknya tidak membuat neraca keuangan PSG dalam tanda petik minus secara besar-besaran. Ini yang saya pikir menjadi salah satu hal yang sangat memungkinkan ketika keinginan dari Presiden PSG untuk mendatangkan 3 pemain secara bintang ini. Dan memang kalau kita melihat dari kalkulus pendapatan non-match, melihat bisa ini menjadi salah satu yang kebijakan luar biasa. Bisa saja mendapatkan keuntungan yang sangat besar di luar pertandingan. Tapi tentunya ada konsekuensi yang sangat besar. Mereka pengeluaran gajinya pun akan sangat luar biasa. Apalagi kita melihat Ronaldo tuh kalau nggak salah di Juventus gajinya sekitar 13 atau 14 miliar per pekan. Dan kalau melihat kemampuan tim-tim Eropa saat ini dengan situasi yang menurun dengan pandemi ini, saya pikir PSG menjadi opsi yang sangat memungkinkan menjadi klub yang kuat untuk menggaji bintang setenar Ronaldo, seperti itu ya. Karena kalau pindah sekarang itu kan PSG harus bayar sama Juventus ya, Bang Hanif ya. Ya, kalau apalagi dengan transfer dia dengan opsi yang cukup tinggi, pasti juga akan mempertimbangkan. Dan risikonya kalau misalkan dia ditransfer sekarang, sementara Mbappe belum juga ke Madrid, opsional atau finance dari PSG pasti akan bermasalah besar dan itu akan selalu disorot ke publik, seperti itu. Ya, kalau tadi kan bicara soal mahalnya Cristiano Ronaldo ya, tapi kalau kita bicara dengan usianya sekarang kan udah nggak muda lagi itu, Bang Hanif, sudah 34 tahun dan bisa jadi performanya sudah menurun dibandingkan usia-usia dia masih muda yang dulu ya. Nah, selama 2 musim di Juve gimana Bang Hanif lihatnya? Ya, menurut saya dengan pemain setelah dia umur tuh hanya dengan angka. Kalau kita melihat bagaimana lifestyle dia, bahkan pemain-pemain dunia pun yang pernah bersanding dengan dia memuji, memang usia dia boleh di atas kepala 3, tapi soal disiplin dia menjaga endurance, bagaimana pola dia latihan, bagaimana disiplinnya dia latihan, dia masih bisa bersaing dengan pemain-pemain lain yang masih dalam usia keemasan. Di Juventus pun dia melakukan hal yang sama ketika masih di Madrid atau di MU ya, bagaimana dia datang latihan lebih awal dan pulang latihan lebih akhir, bahkan dia seringkali menambah latihan, terutama latihan yang mengarah pada endurance dan kemampuan VO2 max ya. Jadi saya pikir ini bukan menjadi kendala yang sangat besar. Sekalipun dalam menurut saya 2 atau 3 tahun ke depan dia masih pantas untuk dihargai mahal dengan lifestyle dan karakter dia, dengan bagaimana disiplin dia menjaga kondisi. Saya pikir dia masih menjadi pemain yang pantas diperuntukkan untuk masuk 3 besar berkategori mahal sampai dengan 3 tahun ke depan, seperti itu. Jadi kalau dari segi teknis dan juga bisnis, Ronaldo ini jualannya masih sangat menarik minat klub-klub ya, apalagi PSG ini. Ya, case di Ronaldo kalau kita melihat ketika dia pindah di Juventus, penjualan jersey dia dalam waktu 24 jam itu sempat memecahkan rekor sebelum akhirnya dipecahkan oleh Messi ketika pindah PSG. Tapi saya melihat ini menjadi fakta yang harus disimak secara keseluruhan. Ada marketing yang luar biasa ketika sebuah klub mendatangkan dia, dan saya pikir itu menjadi salah satu pemikiran buat tim lain sekelas PSG ketika dia melirik pemain sekaliber Ronaldo. Bahkan Juventus pun juga harus berpikir ulang. Bisa jadi ketika dia hengkang sebelum masa akhir kontrak berakhir memang ada pemasukan besar, tapi dari sisi penjualan internal merchandise pasti ada pengurangan yang secara signifikan, begitu. Oke. Dan ini tentu saja ada dampak baik buruknya dari 2 klub ini, begitu ya. Ini masih belum kita ketahui bagaimana ke depannya, tapi kalau misalnya Bang Hanif, 3 bintang ini kemudian akhirnya bisa berkumpul di dalam PSG, Anda melihat ini nanti akan seperti apa nanti?
Ya, saya melihatnya akan begitu dominan ya buat PSG di Prancis nanti di Ligue 1 karena ini akan sama dengan apa yang terjadi di Bundesliga 1 di Jerman, begitu dominannya Bayern Munchen. Dengan praktis andai kata nanti ada 3 pemain ini berkumpul di PSG, praktis tidak ada tim di Ligue 1 yang bisa mengimbangi kualitas dari PSG, baik itu secara materi, kualitas dan juga dari harga pemain. Kalau melihat dengan situasi itu benar-benar terjadi, praktis orientasi mereka bukan tidak hanya Ligue 1, juara di Ligue 1, itu terlalu kecil. Justru saingan target mereka lebih pada Liga Champions atau Piala Dunia antar klub. Dengan materi seperti itu, hanya tim-tim di Spanyol dan Premier League yang bisa bersaing dalam tanda petik ya, sekelas MU, kemudian Real Madrid, Barca, yang paling tidak bisa mengimbangi atau justru menjadi kuda hitam nantinya, seperti itu. Jadi kalau kita ini publik menyimpulkan bahwa PSG ini memang sedang menerapkan strategi bisnis yang luar biasa, selain kemudian mempertimbangkan tadi hal-hal yang disampaikan oleh Bang Hanif, ada target yang kemudian ditetapkan oleh klub ini begitu ya. Dengan masuknya Ronaldo, tentu saja PSG mempunyai nama nanti yang lebih sultan lagi begitu ya di mata dunia sepak bola. Ya, sebenarnya kita melihat kiprah ke belakang ya, begitu kayak Fatih presiden ini PSG mengambil alih mereka. Memang jor-joran itu selalu dilakukan. Bagaimana pertama mereka berhasil memecahkan rekor mendatangkan Neymar. Kemudian sebelumnya kita tahu mereka mendatangkan Ibrahimovic dengan skor yang luar biasa dan terbukti memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Dan kita melihat bahwa behind the scene-nya PSG itu bukan orang-orang yang baru mentas di bola, tapi mereka memiliki orang-orang yang sebenarnya sangat paham dengan bisnis sepak bola, dan itu memang yang dilakukan presiden klub mereka. Bagaimana dalam 10 tahun pengelolaan ini PSG menjadi klub yang bukan hanya elit di Perancis, tapi bagaimana bisa dipertimbangkan di kancah Eropa. Liga Champions dalam hal ini bisa bersaing dengan tim-tim yang selama ini dianggap menduduki kasta strategi. Dan minimal kalau melihat apa yang terjadi di 3 tahun terakhir itu sudah terjadi. Hanya saja persoalannya kapan mereka bisa juara Liga Champions, sehingga secara nggak langsung nilai klub ini dalam skala luas bisa bersaing dengan tim sekelas Madrid, MU atau Barca, seperti itu. Karena kalau misalnya ini benar-benar kejadian, ini bakal merubah iklim persepak bolaan begitu ya, dunia sepak bola ini pasti ada sesuatu yang besar yang akan bergeser nantinya, entah itu dari teknik dan juga bisnis. Bang Hanif, terakhir ini ya, kira-kira Juventus akan melepas Ronaldo atau enggak nih Mas? Sangat mungkin untuk melepas, tapi pertanyaannya apakah itu di musim ini dengan musim mendapatkan pendapatan atau nanti ketika kontrak berakhir. Tapi kemungkinan dia keluar sangat mungkin terjadi. Ya, kalau Bang Hanif setuju nggak nih dia pindah? Kalau melihat persaingan Juventus selama ini, saya melihatnya jika ukurannya saat ini ya, saya nggak setuju karena Serie A sekarang sudah naik daun, butuh pemain yang bisa menarik daya tarik secara keseluruhan, baik itu di domestik atau pamor secara keseluruhan. Karena kita tahu Serie A sekarang belakangan juga sedikit turun pamornya dibandingkan dengan La Liga atau Premier League. Dengan mempertahankan Ronaldo, saya pikir value itu masih bisa terjaga. Oke, kita lihat nanti ya, wait and see nanti kira-kira seperti apa. Apakah Juventus kemudian benar-benar melepas Ronaldo dan akan dijemput oleh PSG? Kita tunggu nanti ya, Bang Hanif. Selamat lanjutkan olahraganya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga Jaya, Bang Hanif. Baru saja bersama kami pengamat bola Hanif Jaya tadi memperbincangkan soal isu bahwa Ronaldo akan menyusul Messi ke PSG dengan beberapa pengamatannya ya. Ada pendapat